Kepada para peserta, kami harapkan untuk mengaktifkan videonya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, narasumber pada kegiatan sosialisasi ini Bapak Profesor Dr. Irwansyah SHMH. Beliau guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian saya hormati Ibu Koordinator, Ibu Emalia Swatika. Yang kami hormati seluruh peserta sosialisasi pengembangan karya tulis ilmiah bidang hukum layak publikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara ini. Pada hari ini, saya, Claudia, selaku moderator akan memandu acara sosialisasi kita pada hari ini. Untuk permukaan, sudah kami lakukan dan untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Kapus Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator Emalia Swatika. Kepada Ibu Ema kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Claudia. Izin Bapak Irwansyah, saya Emma menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Pusat bahwa hari ini bertepatan dengan adanya rapat di Kementerian sehingga memerintahkan kami untuk membuka acara ini dan melangsungkan acara ini hingga akhir nanti. Izinkan kami juga menyampaikan sambutan Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam acara sosialisasi pengembangan karya tulis ilmiah bidang hukum layak publikasi dan jurnal ilmiah menuju akreditasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pada hari ini tanggal 10 Januari tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Profesor Irwansyah sekaligus sebagai narasumber. Terima kasih Profesor sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Yang kami hormati juga para peserta sosialisasi pengembangan karya tulis ilmiah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak terganggu jaringan sehingga apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber bisa diambil manfaatnya sekaligus dapat mengaplikasikannya pada kegiatan masing-masing. Baik Bapak Ibu, sebagai salah satu tugas fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 bahwa JDIHN menyediakan informasi hukum atau layanan informasi hukum yang didukung oleh tersedianya bahan-bahan hukum yang dapat diakses secara online untuk mendukung semua kegiatan pembinaan hukum nasional dan memenuhi hak asasi manusia di bidang publik dan informasi hukum. Untuk itu, Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, melaksanakan pengolahan layanan dokumentasi dan informasi hukum, termasuk di dalamnya melaksanakan publikasi dan penyebarluasan bahan-bahan hukum, baik berupa hasil-hasil kegiatan, majalah hukum nasional, dan jurnal hukum berbahasa Inggris. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik, badan publik dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia informasi publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara transparan dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sejalan dengan hal tersebut dan dengan didukung oleh perkembangan teknologi khususnya dalam rangka melaksanakan publikasi dan penyebarluasan terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional secara online, maka dibutuhkan aplikasi Open Journal Source atau OJS yang mengedepankan transparansi pengelolaan jurnal ilmiah. Saat ini Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sebagai pengelola majalah hukum nasional telah memiliki OJS dengan subdomain www.mhn.bphn.co.id dan juga rumah besar jurnal pada ijurnal.bphn.co.id. Dalam perjalanan publikasi jurnal di Majalah Hukum Nasional dan Indonesian Law Journal, ditemukan beberapa naskah yang tidak layak publik, namun pada akhirnya dapat terbit. Hal ini salah satunya dikarenakan kurangnya jumlah naskah berkualitas dan memenuhi kriteria publikasi. Seringkali hari ini juga menjadi problem beberapa pengelola jurnal, terlebih lagi pengelola jurnal diwajibkan memenuhi tugas dan fungsi penerbitan ilmiah di samping tugas-tugas lain. Sehingga kebijakan penerbitan jurnal ilmiah tidak lagi berorientasi pada proses dan kualitas naskah. Bagaimana memberikan pemahaman kepada penulis dan sekaligus mengelola untuk menciptakan karya tulis ilmiah di bidang hukum agar layak dipublikasikan adalah suatu hal yang penting dan menjadi roh dan esensi dalam penerbitan karya tulis ilmiah. Kami berharap pula dari narasumber nanti dapat memberikan pencerahan bagi kami pengelola jurnal di instansi pemerintah yang paradigma awal pengolahannya adalah untuk menampung karya-karya tulis internal dalam rangka pemenuhan angka kredit. Kami perlu juga memahami kebijakan untuk menyikapi kondisi demikian dilihat dari kriteria akreditasi jurnal ilmiah. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, maka kompetensi pengelola jurnal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, akan semakin meningkat dan memberikan pemahaman yang utuh kepada pengelola mengenai naskah yang layak tampil. Akhirnya perkenankan saya menutup sambutan ini dengan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta, narasumber, dan juga panitia yang terlibat. Kiranya terselenggaranya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga mengajak kepada kita semua, walaupun PPKM telah dicabut, namun untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi setiap langkah dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi pengembangan karya tulis ilmiah bidang hukum layak publikasi dan jurnal ilmiah menuju akreditasi di lingkungan Kemenkumham, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emalia. Sebelum memulai kepada acara inti sosialisasi pada hari ini, kami ulang sekali lagi kepada para peserta untuk menghidupkan video agar bisa kita laksanakan foto bersama. Kita akan screenshot. Ya, apakah sudah semua dari teman-teman panitia sudah dipantau on semua? Baik, kita akan lakukan screenshot terhadap acara ini. Kami hitung mulai 1, 2, 3. Slide 1. Oke, sudah. Slide 2. Oke, slide 3. Sudah?
Iya, selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kami akan memulai, sebelum kami akan membaca dulu riwayat hidup singkat dari Pak Prof. Irwansyah. Beliau lahir di Sinjai, Sulawesi Selatan, 18 Oktober 1966. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak 1991. Beliau juga guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak 2009, maaf. Kemudian beliau merupakan dosen tamu atau dosen luar biasa untuk mata kuliah metode penelitian hukum dan teori hukum pada program S3 dan S2 pada beberapa PTN, PTS, dan UIN atau IAIN. Beliau juga sudah menerbitkan buku. Beberapa buku terakhir adalah Penelitian Hukum dan Praktek Penulisan Artikel tahun 2020. Kemudian Kajian Ilmu Hukum juga 2020. Aktivitas beliau dalam bidang keilmuan lainnya adalah pengurus pembina hukum lingkungan Indonesia. Beliau juga di bidang jurnal, beliau adalah asesor jurnal dari Kemenristek Dikbud. Kemudian beliau juga editor in chief di Hasanuddin Law Review yang sudah terindeks Scopus. Kemudian beliau adalah reviewer jurnal hukum terakreditasi dan internasional. Kemudian beliau juga adalah pembina Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia. Itu riwayat hidup singkat dari Pak Prof. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Prof untuk bisa memulai presentasi paparan beliau yang saya yakin akan luar biasa bagi kita semua. Kami persilakan Prof. Baik, terima kasih Ibu Claudia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Yang kami hormati dan banggakan pimpinan Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi Hukum BPHN Kemenhukam Republik Indonesia, Bapak Ibu para pejabat struktural di BPHN, teman-teman dari seluruh Indonesia yang berkenan hadir pada webinar kita pada pagi hari ini. Sebuah kehormatan diberi kesempatan untuk berbagi sedikit pengalaman dan pengetahuan terkait dengan penulisan sebenarnya, Bu Gloria. Jadi mungkin yang lebih saya tunjukkan penulisannya dibanding pengembangan jurnalnya, Bu ya. Sudah permintaan dari pihak penyelenggara. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa, cuma waktunya mungkin nggak cukup ya. Kalau pengelolaan juga biasanya 2 jam, penulisan juga 2 jam ya. Jadi kami fokus kepada penulisannya, tetapi kalau ada teman-teman yang nanti mau diskusi mengenai pengelolaan jurnal, silahkan ya. Nah teman-teman sekalian, pada hari ini kita coba menyampaikan bagaimana standar penulisan artikel di jurnal, khususnya jurnal-jurnal hukum yang terakreditasi dan bereputasi. Sebenarnya kata bereputasi itu dalam 2 hal ya. Pertama, bereputasi nasional, artinya sudah terakreditasi secara nasional. Dalam hal ini itu sudah disatukan di Sinta ya. Mulai Sinta terbawah, Sinta 6 sampai Sinta 1. Khusus Sinta 1 itu tempatnya seluruh jurnal-jurnal hukum, baik juga jurnal-jurnal lain yang sudah terindeks di Scopus. Itu di Sinta 1. Nah, di Indonesia ini ada kurang lebih 8 jurnal hukum yang ada di Sinta 1. Ya. Jadi ada dari Unhas, UI, Pajajaran, kemudian ada UNS Surakarta, ada UNS Semarang, dan ada Sriwijaya, dari kementerian, dari lembaga, dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian jurnal di bawahnya itu Sinta 2, itu ada puluhan,
berbagai kampus dan juga khusus Kementerian Hukum dan HAM, karena kami juga ikut terlibat mendampingi. Di Balitbang itu ada 3 jurnal Sinta 2, ada jurnal kebijakan hukum, ada jurnal hukum HAM, dan ada jurnal penelitian de jure ya, tidak salah. Kemudian di Ditjen Perundang-undangan ada jurnal legislasi Indonesia, dan di BPK ada Resvinding Bu ya, yang sudah Sinta 2 dan majalah hukum Sinta 4. Itu reputasi nasional yang akan digunakan berbagai keperluan bagi teman-teman yang menduduki jabatan fungsional. Kemudian yang bereputasi internasional yang kita kenal dengan terindeks Scopus, maupun yang lebih tinggi sedikit yaitu Web of Science ya. Tapi umumnya orang Indonesia cukup dengan Scopus saja. Ini menjadi syarat misalnya bagi para dokter, baik dosen maupun PNS, yang akan menyandang gelar guru besar. Nah, pintu masuknya lewat jurnal terindeks Scopus. Kebetulan jurnal kami itu sudah bisa digunakan bagi para dokter yang mau ke guru besar, jadi tidak harus ke luar negeri, tapi sudah ada 2 di Indonesia, ada di Hasanuddin dan ada di Sriwijaya. Itu gambaran awal tentang bagaimana jurnal. Mohon maaf, mungkin saya sendiri yang akan mempresentasikan PowerPoint-nya Bu Claudia ya. Boleh ya? Prof, ya, speech silakan Prof. Oke, silakan. Baik. Ya. Ya, baik teman-teman. Jadi kita akan coba fokuskan pada bagaimana strategi penulisan naskah pada jurnal. Sebenarnya untuk jurnal-jurnal hukum itu memiliki standar yang sama baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mau dari Harvard, mau sampai di Medan, di Aceh, itu sama semua standarnya ya. Yang membedakan itu hanya gaya selingkung, beda-beda tipis saja ya. Ini soal selera saja, tetapi secara substansi sama saja. Ya, yang membedakan itu hanya tata kelola atau manajemen saja. Hanya untuk menjadi pengenal, mungkin dari desain covernya, kemudian desain tata letaknya, itu teknis saja. Tapi substansi sama ya. Kemudian, ya ini tadi ada buku disebut ya. Ini sebenarnya buku penelitian hukum, dan bab terakhirnya itu saya masukkan satu bab tentang penulisan artikel. Karena mahasiswa pasca seluruh Indonesia membutuhkan ini. Jadinya buku ini juga bestseller ya. Maaf, Bu Claudia ya, saya promosi sendiri ya. Ini sudah hampir 8.000 dalam 2 tahun, digunakan hampir beberapa pasca di seluruh Indonesia. Ya, karena rupanya tidak ada buku metode yang disisipkan tentang penulisan. Ya, jadi pengalaman sebagai asesor jurnal di kementerian dan juga pengalaman sebagai chief editor di Hasanuddin sudah disebut tadi, kami tuangkan pada bab ini. Ini ada standar mengenai penulisan artikel. Ya, bagi teman-teman yang ada di room ini yang lagi studi S2, S3, ini juga bisa Anda dijadikan rujukan sebagai referensi dalam metode penelitiannya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita bicara mengenai standar, yang kita pahami dulu adalah standar-standar secara umum. Pada intinya, setiap naskah, setiap artikel itu kurang lebih sama ya, baik hukum maupun non-hukum. Mulai dari judul, penulis, lembaga, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode,
Nah, nanti di sini sedikit berbeda ya. Ada hasil dan pembahasan. Umumnya, jurnal-jurnal hukum itu menyatukan hasil dan pembahasan. Umumnya ya, mungkin kurang lebih 90% ya. Sedangkan jurnal-jurnal eksak pada umumnya, itu formatnya hasil dulu baru pembahasan. Umumnya ya. Tapi kurang lebih sama saja, hanya dipisahkan saja. Kemudian ada kesimpulan. Kemudian yang paling bawah ini hanya opsional sifatnya ya. Boleh ada ucapan terima kasih di jurnal itu. Sepanjang jurnal itu yang menyiapkan, membolehkan ada ucapan terima kasih. Meskipun demikian, ucapan terima kasih itu tidak seperti pidato, Bu ya. Tidak boleh kepanjangan, Bu ya. Jadi di standar juga. Bukan juga kata pengantar ya. Nah, kemudian referensi. Dan itu yang menjadi standar-standar artikel jurnal untuk seluruh dunia. Nah, kemudian itu formatnya atau strukturnya. Nah, kemudian perkembangan terbaru adalah bahwa dulunya ketika kita menyiapkan naskah, pikiran kita itu berapa halaman yang disiapkan. Nah, itu tempo dulu. Ketika standar jurnal itu berbasis cetak. Nah, dari cetak itu pasangannya halaman. Nah, sekarang cetak itu tidak lagi wajib. Karena semua jurnal sudah OJS, sudah online. Umumnya yang sudah online itu distandarisasi jumlah kata. Tidak lagi halaman. Tetapi dalam masa transisi, itu sebagian masih kombinasi. Ada kata, ada halaman. Tetapi ada 3 komponen yang sudah standar kata semua, yaitu judul, kemudian abstrak, kata kunci. Itu tidak ada lagi jurnal yang menggunakan halaman, langsung standar kata. Nah, yang ada halaman itu pendahuluan, metode, pembahasan, lalu penutup atau kesimpulan. Itu masih ada halaman, masih ada kata. Saran saya, sebaiknya menggunakan standar kata, karena mudah menyesuaikan dengan standar halaman. Kalau standar kata itu lebih fleksibel, karena seluruh jurnal akan menerima standar kata. Sebaliknya, kalau menggunakan standar halaman, pertanyaannya, ini ukurannya apa? Kuarto, A4, macam-macam ya, jadi susah ya. Lebih baik menggunakan standar kata. Itu untuk mengenai standar penggunaan kata di dalam jurnal. Nah, selanjutnya, artikel itu sebenarnya terbagi 2. Yang utama dan penting adalah artikel berbasis riset. Kenapa ini penting? Dibandingkan artikel berbasis konsepsional. Karena kalau kita mengadakan riset, lalu mengadakan penelitian, maka hasil riset itu umumnya, ujungnya, itu selalu ada gagasan baru. Ada temuan yang dikenal dengan novelty. Novelty itu adalah kebanggaan, mahkota dalam sebuah riset. Jadi rasanya riset itu hambar kalau tidak ada temuannya. Orang bilang, wah ini kan cuma siaran ulangan ini. Orang sudah tahu semua. Jadi kalau sudah tahu semua, dianggap risetnya tidak bagus. Nah, jadi sebuah riset harus ada temuan. Dan karena itu, di dalam sebuah tulisan yang terstandar, baik di Indonesia maupun di negara-negara maju yang terindeks Scopus, temuan atau novelty ini menjadi hal yang begitu penting. Begitu pentingnya temuan, maka jurnal itu menetapkan ada 5 tempat di mana temuan itu harus kelihatan. Ya, untuk mengukur sebuah naskah yang bagus.
Pertama, di judul. Nah, judul yang kuat itu mencerminkan temuannya. Nah, misalnya ini kan lagi fokusnya kita soal kasus Sambo ya, misalnya ya. Wah, dia bikin judul ya, beda pangkat, beda penanganan. Wah, itu kira-kira judulnya ya. Ya karena beda korban dan pelaku, mungkin kalau ditukar ya, lain lagi penanganannya ya. Nah, itu mungkin temuannya. Ataupun bicara mengenai Perpu Cipta Kerja ya. Nah, bisa bertanya ya, ke arah mana Perpu ini mau dibawa misalnya. Wah, ini judulnya keren juga seperti ya. Ya. Nah, jadi judul itu kalau boleh menunjukkan temuannya. Yang kedua, temuan itu harus ada di abstrak. Teman-teman, seorang editor jurnal, ketika nanti teman-teman kirim tulisannya ke jurnal, yang pertama dibuka ada tentu judulnya. Yang kedua abstraknya. Dia tidak baca dulu full teksnya. Dia baca abstraknya dulu. Apakah di abstrak itu ada temuan enggak? Kalau pas dia katakan temuan tulisan ini adalah, mungkin dia akan berpeluang untuk membaca tuntas naskah itu. Tetapi baru baca abstrak, nyari-nyari temuannya, mana temuannya ini? Wah, nggak ada temuannya. Mungkin mikir-mikir dulu ya, disimpan dulu ya, karena nggak ada temuan. Tempat kedua temuan di abstrak. Ketiga, temuan itu ada di latar belakang. Itu pintu masuk artikel di latar belakang. Ketika kita mau masuk, pastikan di situ ada temuan. Ya, nah, jadi editornya dia akan lanjutkan baca. Nah, kemudian yang keempat, temuan itu di pembahasan. Anda nanti akan banding-bandingkan ya. Apa temuan baru hasil penelitian Anda dan Anda bandingkan dengan penelitian sebelumnya. Tentu temuan Anda yang lebih baik karena lebih baru, waktunya lebih fresh, referensinya tentu harus lebih bagus. Dan yang kelima, tulisan yang bagus, temuannya kelihatan di kesimpulan. Nah, nanti kita akan pertegas ya, bahwa kesimpulan artikel tidak sama dengan kesimpulan tesis atau disertasi. Kalau tesis atau disertasi, kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Kalau jurnal, kesimpulan itu menjawab tujuan, mempertegas temuan. Tidak ada masalah di situ. Nah, ini karena kita bahas temuan, jadi 5 tempat temuan itu ditulisan. Dan kalau kelima-lima tempat ini kelihatan, tidak usah khawatir tulisan Anda ditolak. Tetapi kalau 5-limanya tidak ada, wah berat juga ini tulisan Anda bisa lolos ya. Jangankan 5, 1 aja tidak. Kalau tidak ada di abstrak, wah itu yang paling berat ya. Karena abstrak karena yang harus menonjol betul temuannya. Oke, itu mengenai artikel berbasis riset di mana temuan itu mahkota. Jenis kedua dari artikel review. Artikel yang berbasis konsep. Misalnya ketika kemarin Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat ya. Di situ ada istilah mengenai partisipasi bermakna. Mungkin teman-teman ada yang menulis konsep partisipasi bermakna dalam perundang-undangan. Jadi konsepnya. Konsep memiskinkan koruptor, itu konsep. Konsep perlindungan kepada justice kolaborator, itu konsep. Ya, jadi artikel itu tidak harus melakukan riset lapangan maksudnya, tetapi juga meneliti dokumen-dokumen atau sifatnya bahan-bahan yang sekunder. Itu konsep, ya. Jadi konsep pemilu, pilkada yang sederhana, ya. Kemudian konsep pertanggungjawaban korporasi dalam lingkungan. Ini
Jadi hal-hal itu tidak perlu penelitian langsung, tetapi ada hal-hal, ada problem yang mau diatasi dengan konsep baru. Itu namanya artikel review. Jadi dua-duanya boleh. Ya. Ya. Jadi sekali lagi artikel yang sifatnya konseptual itu berbasis pikiran-pikiran dari penulisnya. Nah, biasanya didukung oleh referensi yang kuat. Boleh bukan hasil riset, tapi dia merujuk ke riset. Saya ulangi, boleh bukan riset, tetapi usahakan merujuk ke riset. Riset itu tidak harus seperti laporan penelitian, tetapi boleh juga jurnal. Karena standar jurnal itu hasil riset. Jurnal itu hasil riset. Jadi boleh dirujuk ya untuk membandingkan riset-riset Anda. Itu penjelasan ya. Nah, selanjutnya bagaimana menyiapkan sebuah artikel yang baik. Ya. Sebelum kita memulai menulis. Ya, ini perlu ada wawasan dulu. Pertama, tulisan yang bagus itu jangan seperti pidato ya. Mau semua diketahui ya. Seperti kira-kira dokter umum Bu ya. Dokter umum itu tahu banyak tentang, tahu sedikit tentang yang banyak ya. Semua penyakit dia tahu, tapi sedikit-sedikit. Ya namanya orang baru lulus ya. Nah, tentu dia tidak ahli. Nah, jadi tahu sedikit tentang yang banyak. Saya sering bercanda Bu, saking banyaknya ilmunya yang sedikit-sedikit itu, makanya kalau Anda sakit ke puskesmas mungkin dikasih banyak obat ya. Mudah-mudahan ada yang cocok obatnya ya. Atau diperkuat dengan doa ya, supaya bagus ya. Kalau tulisan itu kira-kira seperti ilmunya dokter ahli. Yang mana itu? Tahu banyak tentang yang sedikit. Tidak ada ahli jantung dan paru-paru Bu ya sekaligus ya. Hanya ahli jantung saja, ahli paru-paru saja. Nanti besok-besok ada ahli jantung wanita, jantung laki-laki, laki-laki tua, laki-laki dewasa. Jadi ilmu semakin spesifik. Tulisan juga harus spesifik. Mungkin ada yang nonton kasusnya Sambo, ya tidak usah ditulis semua. Mungkin ada yang senang tentang justice kolaborator, tentang kesaksian kuat, tentang perlindungan kepada ibu putri, bagaimana moralitas, bagaimana sidang etik. Jadi tidak boleh diambil semua. Jadi fokus pada satu gagasan. Kalau teman-teman punya pengalaman membuat tesis, disertasi, kan tesis itu 2 rumusan masalah umumnya. Disertasi 3 rumusan masalah. Apakah kedua-duanya atau ketiga-tiganya diambil? Tidak. Ambil saja salah satunya. Jadi tesis bisa melahirkan 2 naskah artikel. Disertasi boleh melahirkan 3 naskah artikel. Jadi bukan satu tesis, satu tulisan. Itu bisa tidak fokus. Yang kedua, tadi kami sudah utarakan. Tulisan yang bagus itu kelihatan novelty-nya. Di 5 atau 4. Makanya sebelum kita menulis, boleh mendesain kira-kira dari sisi mana ada kebaruan. Apakah tahunnya, teorinya, metodenya, pendekatannya, populasi dan sampelnya. Orang tanya, dalam hal apa tulisan ini Anda majukan, di mana letak kebaruannya? Di mana letak keunikannya? Kalau tidak ada, itu dianggap tidak memenuhi standar kelayakan. Jadi orang baca tulisan itu karena mengharapkan informasi baru. Dia membandingkan bahwa ini problem yang lama, tapi diselesaikan dengan referensi baru. Apalagi kalau problem baru.
tentu lebih berpeluang besar ada temuan. Jadi kata kunci, pastikan ada hal baru. Ya. Yang ketiga, sebuah tulisan itu mencegah terjadinya plagiasi. Tidak boleh nyontek ya. Seorang penulis, seorang peneliti menjunjung tinggi etika dalam riset dan dalam publikasi. Di dalam naskah cuma 2 pendapat. Pendapat Anda atau pendapat orang lain. Kalau pendapat orang lain harus ada kutipan. Disebut sumbernya. Dia sering ditanya mahasiswa, Buya, saya punya pendapat ini. Bukan saya, Pak. Lalu siapa? Saya tidak tahu, Pak. Wah, enggak boleh begitu ya. Cuma 2 pendapat. Pendapatmu atau pendapat orang lain. Plagiasi itu ketika kita mengakui pendapat orang lain sebagai pendapat kita. Karena itu, pendapat orang lain itu harus disebut sumbernya. Nggak usah kita malu. Oh, ini nggak enak, Pak. Sudah banyak citasinya, nggak apa-apa. Makin banyak citasi, makin menunjukkan bahwa seorang penulis ini dilengkapi dengan dukungan referensi yang memadai. Jadi karyanya harus menunjukkan keaslian. Kemudian yang keempat, tulisan yang bagus itu harus ada kontribusinya. Dulu waktu masa pandemi kan banyak sekali ide-ide muncul ya. Mulai PPKM, macam-macam ya. Nah, itu namanya kelihatan kontribusinya. Ketika misalnya Anda menulis tentang sesuatu hal, kira-kira kelompok mana yang memerlukan gagasan Anda? Ya, itu namanya kontribusi. Jadi ada temuan itu kira-kira pihak mana yang bisa menggunakan. Itu kontribusi namanya. Jadi temuan itu diperkuat dengan kontribusi supaya tidak mubazir. Oke. Nah, yang kelima, ini yang menyangkut teknis. Perhatikan standar tulisan. Buka petunjuk penulisan setiap jurnal. Ya, misalnya petunjuk judul. Mungkin judulnya yang diatur itu tentang jumlah kata. Indonesia mungkin 12 sampai 14 kata, Inggris 12, Jerman 10. Ini harus diikuti. Dari tulisan yang bagus, selain tadi memenuhi standar-standar ilmiah, juga tidak boleh dilupakan ikuti petunjuk gaya jurnal yang mau dituju. Tidak boleh jurnalnya yang mengikuti gayanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang harus mengikuti standar jurnal yang mau dituju. Kalau tidak mau diikuti ya berat untuk ditolak ya. Semakin tinggi posisi jurnal itu semakin rewel ya. Ya, pokoknya salah sedikit out. Nah, jurnal kami Bapak Ibu kan sudah Scopus ya untuk level atas. Kami butuh 9 naskah setahun yang masuk 400. 400. Jadi kalau kita mau seleksi cari yang salah dulu. Mana yang salah ini yang tidak ikuti standar ya. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan bikin kesalahan. Ikuti standar dan ikuti gaya jurnal yang mau dituju. Jadi ikuti panduan kalau mau selamat ya. Kira-kira begitu bahasanya. Oke, kita mulai melihat dulu. Nah, sebelum kita sampai ke situ, apa modal kita dalam menulis? Pertama, tentu harus membaca riset-riset terdahulu. Saya kira kementerian ini, saya kira tidak kering dari riset-riset terdahulu ya. Apalagi BPHN, apalagi Balitbang. Di situ kan fokus kepada riset. Jadi biasanya kita diminta membaca riset sebelumnya. Apa perlunya? Ada 3. Pertama, jangan sampai terjadi plagiasi. Yang kedua, jangan sampai terjadi duplikasi. Yang ketiga, cikal bakal lahirnya temuan atau gagasan baru itu dari riset terdahulu.
Itu fungsinya. Dan yang tidak kalah pentingnya, nanti di pendahuluan, mungkin paragrafnya 5-7. 5-7 paragraf di pendahuluan. Di antara 5-7 paragraf itu, umumnya disiapkan 3 paragraf itu hasil bacaan terhadap penelitian sebelumnya. Itu masuk di situ di pendahuluan. Ya. Jadi bacaan-bacaan terhadap riset sebelumnya yang dianggap sudah tertinggal dan karena itu mau diatasi, nah, makanya dimasukkan di dalam 2-3 paragraf. Itu tempatnya riset sebelumnya. Yang kedua, tolong perhatikan bahwa ketika menyiapkan naskah untuk dikirim ke jurnal, maka jurnal berbasis jurnal. Ya. Jadi komposisinya kalau jurnal-jurnal hukum Indonesia, kebetulan kami ikut terlibat di dalam penyusunan ini, untuk referensi itu ada 3 standarnya. Pertama, standar minimal. Itu minimal 15 referensi. Tidak termasuk undang-undang dan putusan pengadilan. Di luar itu 15. Itu minimal. Yang kedua, utamakan bahan primer. Yang masuk kategori primer adalah terutama jurnal. Jurnal posisi paling atas. Ada jurnal, ada proceeding, ada artikel, ada internet, ada medsos, itu semua boleh digunakan. Ya. Tetapi yang utama jurnal. Teman-teman, kalau teman-teman baca satu artikel saja di jurnal, itu bisa mengintip kira-kira 20-an referensi. Baca 2 naskah 40 referensi. Nah, kita butuh 15 saja. Itu kelebihannya jurnal. Apalagi penulisnya papan atas, wah banyak sekali referensinya, bisa 40-an ya. Nah, bisa kita intip-intip sedikit, kita kan cuma butuh 15 ini. Nah, jadi baca jurnal. Standar Sinta 2 Indonesia, usahakan jumlah jurnal lebih banyak dari jumlah buku. Makin banyak jurnal, makin bagus. Jadi, jurnal harus lebih banyak. Kalau kira-kira 15, jurnal 8 minimal, buku maksimal 7. Jangan lewati lagi 7 itu buku. Jadi usahakan lebih banyak jurnal. Standar ketiga referensi apa? Kebaruan. Ya, harus mencari buku terbaru, jurnal terbaru, riset terbaru. Pokoknya serba baru. Karena kita mau melahirkan gagasan baru yang didukung referensi baru. Jangan sampai buku yang digunakan lebih tua, bahkan mungkin lebih tua dari penulisnya ya. Wah, ini baru kutipan pertama, buku yang dikutip 1982. Gimana mau diterima naskahnya kalau bukunya 1982? Mestinya 2022. Nah, umur penulisnya 20 tahun. Jangan bersaing, Bu ya. Umur penulis 20 tahun, bukunya 22 tahun. Wah. Ya, jadi umur 20 tahun, bukunya 2 tahun. Nah, jadi itu toleransinya kalau buku 5 tahun, kalau jurnal itu maksimal 3 tahun. Itu standar referensi. Jadi referensi disiapkan sebelum memulai menulis. Nah, kemudian ya, kita mulai masuk dari judul ya. Maaf Mbak Claudia, ini kan ada tanya jawab ya. Oke. Nah, ini judul ya. Umumnya penulis-penulis Indonesia itu bikin judul panjang-panjang seperti pidato. Kalau punya tesis, tentu tesisnya lebih panjang. Setahu saya tidak ada kampus yang membatasi judul tesis ya, atau disertasi, nggak ada. Tetapi jurnal dibatasi.
karena kan terbatas tempatnya. Jadi semua dibatasi. Judul cukup 18 sampai 12 kata. Gimana ini Pak? Ini kepanjangan judulnya ini. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menurunkan penumpang yang banyak itu? Ada 4 penumpang yang turun di judul. Penumpang pertama tanpa subjudul. Tidak ada lagi telaah putusan MK nomor sekian, telaah putusan PN Jakarta, nggak ada itu. Nggak ada dalam kurungnya. Nggak ada subjudul. Telaah dari sudut antropologi nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada akronim. Tanpa akronim di judul. Ya, KPK, BPHN, Medsos, BUMN, tanpa akronim di judul. Ada 2 tempat yang tidak boleh ada akronim sebaiknya. Di judul dan di kata kunci. Di kata kunci juga usahakan tanpa akronim. Itu penumpang kedua yang turun. Jadi tadi pertama subjudul, yang kedua akronim. Yang ketiga, siapa penumpang ketiga yang turun? Nama aturan. Apalagi undang-undangnya, hindari ada di judul. Nanti kepanjangan. Undang-undang sekian, sebagaimana telah diubah, itu habis judulnya dengan nama undang-undangnya. Jadi tidak perlu ada nama undang-undang di judul terlalu panjang, menghabiskan tempatnya. Ada 3 tempat tidak perlu masuk nama aturan atau nama undang-undang. Dan ini selalu menjadi pilihan favorit penulis Indonesia. Kalau bisa dihindari ya, kalau bisa teman-teman sudah bisa mulai bertobat ya. Bertobat nasuha ya, jangan lagi dilakukan itu ya. Pertama di judul. Yang kedua di kata kunci. Yang ketiga di kesimpulan. Wah, ini kesimpulan hampir kalau kita mengevaluasi tulisan. Ya, sakit mungkin penulis Indonesia kalau di kesimpulannya tidak memasukkan nama aturan. Bla 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 sebagaimana ketentuan pasal 7 undang-undang sekian. Tidak perlu lagi sebenarnya. Jadi tolong kebiasaan lama memasukkan nama aturan itu disterilkan di kesimpulan. Itu penumpang yang ketiga turun di judul. Yang keempat, usahakan kalau masih boleh tanpa lokasi. Penelitian ini dilakukan di kabupaten, provinsi, kepanjangan nanti. Ya, kepanjangan nanti habis judulnya. Kemudian yang keempat, saya sudah sampaikan tadi, judul yang bagus mencerminkan isi tulisan atau temuannya. Ya. Yang tidak kalah pentingnya, di judul itu bisa menunjukkan kata-kata penting atau kata-kata kunci yang nantinya bisa membantu menyiapkan kata-kata kunci di bawah abstrak. Ya. Kemudian judul itu boleh dibikin menarik ya. Dibikin provokatif. Jadi tidak usah menggunakan kata analisis, tinjauan. Ya. Hindari yang seperti itu ya. Jadi langsung saja bikin hal yang menarik. Misalnya ketidaktaatan. Kemudian tanpa kegentingan memaksa yang tidak memaksa dalam Perpu Ciptaker ya. Jadi kegentingan memaksa yang tidak memaksa, itu kan namanya membuat judul ya yang menarik. Itu soal judul. Kemudian soal penulis. Pertama, umumnya sudah kita sepakati, penulis itu boleh tunggal, boleh tim. Berapa maksimalnya? Tidak ada maksimalnya. Tidak ada maksimalnya.
siapapun yang berkontribusi, mau kontribusinya tinggi maupun kecil, dia tidak ngerti isinya, tapi dia mentranslate, itu boleh masuk sebagai penulis. Jadi bukan karena dia tahu isi, tetapi cukup kategorinya kontribusi. Diusahakan tidak perlu menggunakan gelar. Tidak ada sarjana hukum, magister hukumnya. Tidak perlu menggunakan jabatan. Kepala pusat, kepala bidang, nggak ada ya. Cukup disebut Kanwil Hukum HAM Gorontalo. Kanwil Hukum HAM Sulawesi Selatan. Itu saja. Alamat penulis, email penulis. Tidak usah semua penulis ditulis alamat emailnya. Satu orang saja. Nanti kalau ditulis semua emailnya, 10 penulisnya, bingung editornya. Mau dikirim kemana jawabannya ini? Nah, cukup satu saja. Ya, ini tiap-tiap jurnal memiliki standar ya. Ada yang tidak boleh pakai titik, ada yang tidak boleh nama tunggal, harus ditulis 2 kali. Ya, jadi bagian ini dipelajari juga standar-standar penggunaannya. Ya, meskipun umumnya standarnya sama, tetapi ada hal-hal yang agak spesifik ya, misalnya apakah ditulis alamat lembaga, ya, dan sebagainya. Bagaimana cara menulis alamat lembaga yang berbeda-beda asalnya. Itu mengenai penulis. Ya. Kemudian abstrak. Teman-teman, saya katakan tadi, abstrak ini adalah bagian penting yang harus dibaca dulu oleh editor sebelum melangkah mengevaluasi tulisan secara keseluruhan. Ya, jadi abstrak itu sama dengan miniatur, sebuah tulisan, tapi bukan ringkasan. Abstrak itu ada standar wajib, ada standar pelengkap. Standar wajib itu ada 5. Pertama, di abstrak itu wajib ada tujuan. Harus ada kata-kata tujuan. Tulisan ini bertujuan. Ataukah tujuan penulisan ini adalah. Jadi pastikan disebut kata tujuan. Tujuan penulisan itu untuk cukup 1 kalimat. Nah, di Indonesia dan di negara-negara lain, ada juga jurnal yang menjadikan tujuan itu sebagai urutan kedua di abstrak. Yang mana urutan pertama? Latar belakang. Tetapi ini tidak wajib. Jadi latar belakang itu opsional saja, bukan wajib. Jadi kalau jurnal itu minta latar belakang, bikin saja. Sepanjang tidak minta berarti langsung tujuan. Jadi latar belakang 1 kalimat saja, tujuan penulisan 1 kalimat. Teman-teman, tadi saya sudah sebut ya, tulisan yang bagus itu diukur dengan novelty di 5 tempat. Akronim tidak di 2 tempat. Nama aturan tidak di 3 tempat. Tujuan. Tujuan harus disebut minimal 3. Pertama di abstrak. Ya, jadi harus ada tujuan. Boleh urutan pertama, boleh urutan kedua. Yang kedua, tujuan itu harus disebut pada paragraf terakhir dari pendahuluan atau latar belakang. Jadi paling bawah itu disebut apa tujuan tulisan ini. Misalnya tulisan ini bertujuan mengevaluasi program ini, mengkritisi ini, menganalisis ini. Jadi jangan menggunakan kata-kata.
berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tulisan ini akan membahas masalah ini. Tidak begitu kata-kata dalam tujuan di jurnal. Yang ketiga, di mana tujuan itu lagi dimasukkan di kesimpulan. Saya sebut tadi, kesimpulan jurnal itu bukanlah menjawab masalah, tetapi yang dia jawab adalah tujuan. Jadi kesimpulan artikel menjawab tujuan dan memperkuat temuan. Itu di kesimpulan atau penutup ya, tidak ada masalah di situ. Nah, makanya tujuan di 3 tempat ya, abstrak, paragraf terakhir pendahuluan, dan kesimpulan. Itu tempatnya tujuan. Oke. Sesudah tujuan, urutan berikutnya adalah metode. Apa metode yang Anda gunakan dalam penulisan ini? Nah, teman-teman, ini ada 2 pandangannya. Ketika Anda melakukan penelitian atau melakukan riset, berarti Anda menggunakan metode penelitian. Metode penelitian itu adalah cara mengumpul data, cara mengumpul bahan. Kalau penulisan, datanya, bahannya sudah dikumpul. Jadi, di dalam artikel itu cukup menggunakan istilah metode penulisan atau teknik penulisan atau pendekatan penulisan. Tidak ada penelitian lagi. Itu pun cukup disebut dalam 1 kalimat. Tulisan ini menggunakan pendekatan konsep. Tulisan ini menggunakan pendekatan komparatif. Tidak ada penjelasan. Di abstrak. Jadi cukup 1 kalimat. Baik. Berikutnya adalah hasil. Apa hasil dari penelitian Anda? Masukkan di sini. Hasil-hasil itu biasanya boleh 2-3 kalimat. Hasil ya. Sesudah hasil, temuan. Lain hasil, lain temuan. Nah, biasa juga ini pengalaman saja ya. Ada tulisan, hasilnya ini, temuannya adalah. Kalau kita dalami, periksa baik-baik, ini sebenarnya bukan temuan. Tetapi ada kata-kata temuannya adalah. Nah, saya bilang, oke, ini termasuk kategori iman yang paling lemah ya. Jadi selemah-lemah iman, hanya kata-kata saja ya. Temuannya adalah, padahal bukan temuannya, 1 kalimat. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan itu di dalam jurnal, ini yang tolong diperhatikan, hanya 1 paragraf. Bukan 2-3 paragraf, 1 paragraf. Terdiri dari minimal 3 kalimat. Biasanya 3-5 kalimat. Menjawab tujuan, mempertegas temuan. Kesimpulan, tidak boleh ada ulasan-ulasan baru. Tidak perlu memasukkan nama aturan. Itu standar kesimpulan. Tidak ada butir-butir ya, 1-2, tidak ada. Langsung 1 paragraf, 3-5 kalimat, itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya tidak lagi memasukkan komentar-komentar baru, tidak memasukkan lagi nama-nama aturan yang sudah dibahas. Itu kesimpulan menurut standar jurnal. Yang berikutnya implikasi, ini jarang untuk orang hukum ya. Jadi biasanya ini orang eksak ya, implikasinya terhadap praktek dan terhadap teori. Nah sekarang ya kita masuk ke
pendahuluan. Ya, kita masuk ke pendahuluan. Pertama, umumnya jurnal itu pendahuluannya itu 5-7 paragraf. 5-7 paragraf. Tiap paragraf 3-5 kalimat. Tolong jangan bikin satu paragraf satu kalimat ya. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang juga. Jadi 3-5 paragraf. Ya, 3-5 paragraf. Tiap paragraf 3 kalimat ya. Tiap paragraf tolong ada kutipan. Ini maaf saja ya, ini kita orang-orang hukum ya. Biasa paragraf pertama, paragraf kedua itu jarang ada kutipan. Kenapa jarang ada kutipan? Karena paragraf pertama muter-muter. Apa isinya? Tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Padahal yang dia mau teliti tentang bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum. Tapi mutar-mutar dan tujuan negara terlalu panjang ini mutarnya. Tidak ada citasinya. Paragraf kedua, negara Indonesia negara hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 konstitusi. Tidak usah. Bagaimana standar pendahuluan? 2 paragraf pertama itu masalah. Paragraf pertama masalah-masalah secara umum. Mungkin misalnya dengan adanya Perpu tentu ada problem ya. Problem ketenagakerjaan, investasi, problem hukum, banyak sekali ya problemnya. Itu di paragraf pertama. Di paragraf kedua, cukup tentukan satu problem yang mau diatasi. Ya, yang mau diatasi. Sering saya bercanda Bapak Ibu ya, misalnya tetangga naik pangkat, ibu naik darah, misalnya ya, ibu naik tensi ya. Tetangga beli mobil, ibu yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, ibu yang kedinginan. 3 masalah. Ini disebut di paragraf pertama. Di paragraf kedua tentukan satu saja. Apakah masalah kepanasan, masalah kedinginan, atau masalah naik tensi. Bukan tiga-tiganya, fokus pada satu masalah. Jadi masalah di jurnal itu di paragraf kedua. Ya, jadi di paragraf kedua itulah thesis statement. Dari mana Anda peroleh referensinya? Internet, koran, majalah, medsos, boleh saja. Paragraf kedua. Di paragraf ketiga sama juga. Pastikan setiap paragraf harus ada kutipan. Ini kelemahan kita yang paling mendasar ya. Biasa pendahuluan itu hanya betul-betul pembuka saja ya. Terkadang tidak ada kutipan. Paling tinggi 2 kutipan. Kalau perlu kutipan pertama itulah referensi yang paling canggih. Dikutip dari internet beberapa jam yang lalu. Itu baru hebat. Dikutip dari jurnal yang terbit kemarin. Jangan kutip jurnal 10 tahun yang lalu. Siapa mau baca tulisan begini? Ya. Jadi kutipan pertama membuat keder editornya. Wah, kalau dia tidak terima tulisan Anda, rugi jurnal ini. Ya. Jangan sampai baru paragraf pertama langsung dibuang ke tempat sampah ya, nggak ada gunanya ini ya. Ya, jadi pastikan dari pengantar pendahuluannya itu menunjukkan kapasitas penulisnya didukung oleh referensi yang kuat. 3 paragraf berikutnya itu adalah solusi yang sudah tersedia. Di mana didapat? Teman-teman yang fungsional, riset sebelumnya, buka riset sebelumnya, sampai di mana kira-kira?
siapkan satu paragraf, paragraf ketiga, mengutip dari riset yang terdahulu. Paragraf berikutnya, apa kelemahan riset itu? Oh, ternyata kelemahannya sudah referensinya tertinggal, pendekatannya tertinggal, teorinya tertinggal, sampelnya tertinggal. Disebut semua kelemahan itu. Bukan cari-cari masalah ya, kelemahannya. Jadi beda cari-cari gara-gara ya. Ini namanya bukan cari gara-gara ya, mencari kelemahan. Kelemahan itulah yang mau diatasi. Mengatasi kelemahan itulah hakikat temuan. Itulah hakikat novelty. Jadi nanti pertanyaannya adalah, apa kebaruan yang Anda tawarkan? Baru periodenya. Mungkin Anda kaji mengenai keterwakilan perempuan di DPR 5 tahun yang lalu, ini 5 tahun terakhir. Oh, tentu lebih baru. Periodenya lebih baru. Anda menggunakan pendekatan. Nah, kebetulan di buku saya itu, di bab 4 itu saya tawarkan 3 pendekatan baru, sebelumnya ada 7, jadi 10 pendekatan untuk penelitian normatif. Jadi semua buku yang ada 7 saya tambahkan menjadi 3. Tentu saya lebih baru ya, karena saya buku terbitan terakhir ini Oktober 2022. Tentu lebih canggih lah, 3 bulan yang lalu. Kemudian di bab 5-nya, ketika Anda membuat penelitian sosiologi hukum empirik, buku saya menyiapkan 7 pendekatan baru penelitian empirik. Mohon maaf saya mengatakan bahwa di buku-buku metode yang lain, itu hanya menyiapkan pendekatan untuk penelitian normatif saja. Di buku saya siapkan supaya seimbang, ada juga pendekatan untuk penelitian empirik. Jadi kalau menggunakan 1-2 pendekatan yang baru, tentu kuat kebaruannya dari sisi pendekatan. Itu harus dimasukkan di paragraf kelima. Apa solusi yang Anda tawarkan? Di mana letak kebaruannya? Baru ditutup tujuan di paragraf terakhir. Jadi, saya ulangi. 5-7 paragraf. Didukung referensi 5-10 referensi yang utama. Terbaru, terlengkap, termutakhir. Itu semua di pendahuluannya. Terbaru, terlengkap, termutakhir, itu referensinya. Nah, saya lompat saja. Ini beberapa penjelasan ya. Saya lompati saja pendahuluan ini, karena akan kita bagi juga bahannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana metode. Tadi di abstrak ada metode ya. Teman-teman, untuk artikel itu yang digunakan adalah metode penulisan, bukan metode penelitian. Ya, mungkin pengalaman teman-teman yang studi di luar negeri itu tidak ada debat normatif empirik ya, hanya di Indonesia ada debatnya ya. Ya, tidak di kementerian, tidak di kampus ya. Oh, normatif empirik di luar negeri bingung juga, normatif itu apa itu normatif? Ini dari fakultas mana ini? Ya hukum ya, pasti normatif lah. Jadi jangan masukkan kata-kata normatif kalau mau kirim ke luar negeri. Cukup pendekatan saja. Nah, kalau di Indonesia lihat-lihat juga tuan rumahnya. Lihat-lihat juga jurnalnya. Apakah dia terima juga yang namanya normatif, baru ditulis dengan pendekatannya apa. Ya, tapi pada intinya tidak wajib. Yang wajib itu pendekatannya. Pendekatan apa? Jadi mungkin riset yang dulu pendekatannya undang-undang. Pendekatannya pendekatan kasus. Anda gunakan pendekatan komparatif. Anda gunakan pendekatan sejarah. Itu berbeda. Perbedaan pendekatan itulah awal dari temuan. Jadi temuan itu tidak terlalu canggih-canggih amat ya. Yang berbeda saja. Tetapi jangan asal beda ya.
asal beda nggak tahu apa dasarnya. Jadi ada perbedaan dalam hal penggunaan pendekatan di dalam penulisan. Itu kira-kira intinya dari metode ini ya. Ini yang saya katakan tadi dalam buku saya ini semua saya nggak baru ya, belum pernah ditulis dalam buku-buku lain. Ini untuk memperkaya saja dan untuk menyeimbangkan. Tetapi bagi saya penelitian empirik itu pelengkap ya, bukan yang utama, pelengkap ya. Ya saya tidak menggunakan istilah gabungan ya, normatif gabung enggak. Saya menggunakan normatif dilengkapi dengan empirik saja. Jadi tidak wajib digunakan. Kemudian apa hasilnya? Apa yang diperlukan? Ini menjadi wilayah kekuasaan penulisnya. Ya. Yang pertama dulu, agar nanti bisa lebih bagus tulisannya, karena kan terbatas ya. Pertama, hindari memasukkan definisi dan pengertian. Nggak sama tesis ya. Kalau Bapak Ibu bikin tesis disertasi, kan nanti ditanya sama pembimbingnya, kok tipis sekali tesisnya. Nah, salah satu cara mempertebal tesis adalah memperbanyak jumlah definisi. Bisa 6 halaman ya. Tetapi di jurnal, tolong yang definisi dikeluarkan. Kita tidak butuh definisi ya. Bukan tidak butuh ya. Kan tempatnya terbatas. Pembacanya ini bukan mahasiswa semester 1 ya. Pembacaan ini level S2, S3. Jadi tanpa definisi dan pengertian. Yang kedua, apakah pembahasan ini menjawab masalah? Di mana masalahnya tulisan? Itu di paragraf kedua pendahuluan, disitulah masalahnya tulisan. Yang ketiga, jawaban-jawabannya didukung oleh riset. Makanya ada tabel, ada wawancara, ada diagram, yang tidak boleh masuk foto keluarga saja ya. Jadi tabel boleh, diagram, ya foto janganlah. Tetapi tolong diperhatikan standar. Misalnya standar tabel. Judul tabel di atas, judul gambar di bawah. Tabel hanya garis horizontal, tidak ada garis vertikal. Ya. Perhatikan jurnal itu, kalau jurnal itu pakai 2 kolom, agak sulit kita bikin tabel ya, pecah tabelnya. Kalau jurnal itu 1 kolom, itu mudah bikin tabel. Itu standar tabel. Ada juga standar kutipan. Karena setiap jurnal itu pasti menghitung tingkat kesamaan. Ada namanya similaritasnya. Kan tidak mungkin 0 ya. Bisa dibatasi maksimal 30% kesamaannya. Lalu kita ini orang hukum agak berat karena tidak diubah sedikit pasalnya, ditambah kata dan atau beda maknanya. Tentu dimasukkan semua. Bagaimana cara menghindari tingkat similaritas yang tinggi? Pertama, hindari kutipan langsung. Gunakan kutipan tidak langsung atau teknik parafrase. Ada pendapatnya Sacipto Raharjo. Kalau Anda masukkan total pendapatnya, nanti tinggi similaritasnya. Pertama, pendapat itu cari kata-kata kuncinya. Kemudian ganti kata kuncinya. Ketika Anda ganti di depan, di tengah, di belakang, tidak mengubah maknanya, berarti sukses Anda punya parafrase. Misalnya, pada dasarnya Sacipto Raharjo mengungkapkan pandangan bagaimana hukum yang progresif itu. Berarti kata-kata kuncinya yang diambil. Ya, itu ya. Jadi jangan ngutip-ngutip ya. Jadi setiap kutipan diikuti analisis. Kutip Sacipto, analisis.
Apakah Anda setuju pandangannya atau tidak setuju? Kutip Surjono Sukanto, analisis. Kutip Mohtar, analisis. Kutip Friedman, analisis. Tapi jangan juga terbalik analisisnya ya, saking semangatnya ya. Pendapat saya ini didukung sepenuhnya oleh Aristoteles. Loh, ini kok lahir kapan lahirnya ini? Nah, jadi pendapatnya Aristoteles yang ada analisisnya, bukan yang Aristoteles sependapat dengan Anda ya. Ya, itu. Bagaimana kalau mengutip pasal? Di dalam tulisan jurnal, di pendahuluan, di kesimpulan, di pembah, hindari memasukkan butir-butir. Tata cara calon kepala daerah, 1, 2, 3, 4, hindari itu. Bikin narasi. Kalau hanya satu poin yang mau dibahas, di dalam sebuah aturan, di aturan itu mencantumkan 10, ya jangan ditulis 10-nya. Ditulis saja bagian mana yang mau dibahas. Sekali lagi, hindari adanya butir-butir di dalam pembahasan, apalagi di pendahuluannya. Jadi dinarasikan, pada dasarnya ketentuan tentang calon, misalnya kemarin yang kontroversi ya, ketentuan tentang pengisian hakim MK, ya, hakim MK dibuat seleksi terbuka, misalnya seleksi terbuka ya. Dengan demikian maka proses pengangkatan menyalahi aturan, kan begitu. Ya, jadi tidak usah disebut 1, 2, 3, 4 ya. Nah, itu tidak dianggap tidak kredibel. Nah, itu cara mengutip aturan. Nah, kemudian inti lagi di dalam pembahasan itu, kalau misalnya di judul Anda mengatakan pro kontra hukuman mati, pro kontra hukuman mati. Nah, Anda harus memilih sikap, mau pro atau mau kontra. Jangan judulnya pro kontra, pas kesimpulannya tidak jelas, tidak pro, tidak kontra. Wah, ini namanya gagal di dalam menulis ya. Pro kontra hukuman mati, kesimpulannya Anda pro atau Anda kontra. Ya, tentu kutip semua pendapat yang pro atau sebaliknya. Nah, jadi sebut di situ apa alasan Anda pro, apa alasan Anda kontra. Ya. Kemudian yang perlu dibahas adalah Anda boleh melakukan perbandingan. Apa yang dibandingkan? Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dimasukkan di paragraf ketiga dan keempat pendahuluan. Itu yang diangkat kembali dalam pembahasan, dibandingkan. Apakah teori Anda yang lebih baru, tahunnya lebih baru, tempatnya yang lebih baru, sampelnya yang lebih baru. Setiap ada yang baru, disitulah awal dari sebuah temuan atau novelty. Itu bicara mengenai pembahasannya. Nah, ketika melakukan analisis, argumentasi, bagaimana cara memperkuat? Ada 3. Didukung aturan, ya, didukung putusan pengadilan kalau ada, kalau itu studi kasus. Yang ketiga, didukung oleh pendapat pakar yang punya kompetensi, ya. Yang penting tadi jangan seperti Aristoteles ya. Nah, jadi yang penting pendapat Anda ini kira-kira sependapat dengan pemikir-pemikir yang sebelumnya. Oke. Terakhir, kesimpulan. Tadi saya sudah jelaskan ya. Simpulan 1 paragraf. 3-4 kalimat. Tidak ada butir-butir. Tidak ada ulasan baru. Tidak ada menyebut nama aturan. Isinya adalah menjawab tujuan, mempertegas temuan. Itu saja. Tidak ada rumusan masalah di dalam kesimpulan. Ya. Tambahannya, hindari kata definisi, hindari kata saya, gunakan istilah tulisan, batasi self-citation ya. Jadi kalau pernah Anda menulis, Anda punya buku, jangan terus-terus bukunya dikutip ya, sampai selesai.
Kalau Anda kutip buku sendiri, ya mending bikin jurnal sendiri ya, kirim sendiri ke Anda jurnalnya ya. Perhatikan standar kutipan, how to cite. Ini banyak gaya Bu ya. Tolong jangan menggunakan gaya sendiri ya. Kalau mau gunakan gaya sendiri, nanti pulang ke rumah masing-masing ya. Kalau jurnal, ikuti gaya jurnal itu. Tahunnya di mana, pakai kurung atau tidak kurung, cara pengutipannya, ikuti di situ. Tidak boleh salah ya. Ya, standar tabel tadi saya sudah jelaskan. Jadi semua standar-standar diikuti. Nah, ini kalau mau kirim keluar ya. Misalnya mau kirim ke jurnal A di Medan. Anda boleh mengirim calon reviewernya. Oh, tolong ini reviewer kami Irwansyah dari Hasanuddin. Tapi jangan sebut nama orang, tidak diberitahu ya. Nanti dikomplain di sana loh. Ini teknik agar tulisan Anda diterima. Bukan berarti Irwansyah yang mau mereview tulisan Anda, tidak. Paling tidak, editor jurnal itu terbantu karena ada yang mereview dari luar. Nah, tentu orang bagus ini, bagus niatnya ini. Nah, dia kirim calon reviewernya, kita terima saja ini ya. Nah, kira-kira begitu ya. Boleh saja. Kemudian, kalau Anda punya teman yang pernah menulis di Scopus, punya ID Scopus, atau Anda yang punya ID Scopus, dicantumkan saja. Persoalan jurnal itu mau hapus urusan lainnya, paling tidak editornya, oh ini sudah pernah ke Scopus. Padahal kan dia cuma dibonceng ya, dibonceng terus dia ya. Gak pernah dia penulis pertama, dia penulis ke-7 mungkin ya, tapi kan juga punya ID Scopus ya. Boleh saja. Kemudian untuk naik pangkat, tolong hindari edisi khusus. Hindari edisi khusus karena ini longgar prosesnya. Biasanya dalam proses kenaikan pangkat ini tidak diterima. Ya. Terakhir, ini ada etika. Kalau mau kirim ke jurnalnya Pajajaran, mau kirim ke jurnalnya Airlangga, ada tradisi mengutip tulisan yang ada di jurnal itu, baru kita kirim kembali ke jurnalnya. Ini sekedar tradisi, tapi bisa membantu. Paling tidak editornya bilang, oh berarti dia sudah buka jurnal saya ini. Mungkin terpaksa buka Bu ya, bukan mau betul membuka ya, tidak ada pilihan ya, supaya cepat diterima tulisannya. Saya kira itu saja untuk sementara sebagai pengantar ya, bagaimana menyiapkan sebuah naskah yang memenuhi standar untuk layak dipublikasikan. Saya kira masih ada waktu untuk kita adakan tanya jawab. Saya kembalikan ke Ibu Claudia. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Ini presentasinya luar biasa. Kita jadi betul-betul terbuka bagaimana harus menulis supaya bisa masuk ke dalam jurnal-jurnal terakreditasi dan terindeks internasional juga Pak ya. Ya, kami mulai kepada para peserta yang mungkin penasaran Pak, mungkin mau nanya lebih lanjut. Kami persilakan untuk menulis pertanyaannya di chat ya. Nanti akan kami bacakan dan nanti akan langsung dibaca oleh, kami bacakan nanti yang dijawab oleh Pak Prof. Untuk saat ini sudah ada satu pertanyaan Bapak, yaitu dari Pak Fabian, kebetulan juga dari rekan kami dari BPHN juga. Beliau menanyakan bagaimana menulis atau mengutip yang benar terhadap suatu peraturan. Apakah ketika peraturan tersebut sudah kita tulis dalam bentuk kalimat, masih perlu menggunakan footnote terhadap peraturan tersebut? Terima kasih Pak. Ya, ini sering juga ditanyakan ya. Ini soal substansi dan juga teknis. Nah, tadi sudah disampaikan bagaimana menghindari similaritas yang tinggi, terutama ketika mengutip aturan. Nah, saya katakan tadi, yang Anda kutip dari aturan itu apa intinya, bukan seluruhan kata-kata yang ada di situ. Tidak perlu mengatakan bahwa barang siapa ya, cukup apa intinya. Oh ini pidana terhadap ketentuan tentang pembunuhan berencana. Itu yang dikutip ya. Nah, untuk memperkuat boleh saja dibikin footnote. Teman-teman,
ketika bikin footnote tidak harus satu sumber. Tidak harus satu sumber. Ketika Anda mengutip, Anda kutip 2 buku, 3 jurnal, 1 internet, 1 undang-undang. Boleh saja dalam satu kutipan. Jadi 1 footnote lebih dari 1 sitasi itu boleh saja. Jadi tidak usah khawatir, terlalu banyak kutipan, mungkin lebih setengah halaman, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi usahakan jangan 1 kutipan, 1 sumber. Nah, jadi itu tuh kalau aturan ya. Jadi saya sekali lagi, tolong jangan dikutip semua butir-butirnya. Jadi kalau mau mengutip, menjelaskan hanya 1 butir untuk 1 paragraf. Kalau mau lagi menjelaskan butir kedua, bikin paragraf berikutnya. Mau butir ketiga, bikin paragraf ketiga. Jadi jangan mengutip berdasarkan ketentuan pasal ini, persyaratannya adalah 1, 2, 3, 4, enggak begitu. Ya. Jadi kutip yang mau dijelaskan. Nanti footnote-nya bisa lengkap menjelaskan, bisa lengkap mengenai aturan yang mau dikutip, bukan diisi tulisannya, itu bisa tinggi seminaritasnya, tapi cukup dengan footnote saja. Itu salah satu kiat ketika mengutip dari nama atau isi aturan. Ya. Baik, untuk Pak Fabian, mungkin sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Sambil menunggu mungkin ada tanggapan dari Pak Fabian. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya. Bagaimana bila topik yang kita pilih adalah topik terbaru dan belum ada jurnal atau penelitian sebelumnya? Itu pertanyaannya pertama. Kemudian yang kedua sepertinya khusus untuk Pak Prof nih. Jurnal dari Unhas ada biayanya enggak, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ini soal biaya ya. Jadi ini biaya bagian dari polisi kebijakan jurnal. Baik Indonesia maupun luar, Pak, itu ada yang free, ada juga yang berbayar ya. Ada konsekuensinya. Kalau berbayar, siap-siap ada resikonya. Maksud saya, kalau di luar negeri ada namanya discontinue ya. Tapi ini biasa buat teman-teman yang ke guru besar ya. Sudah bayar puluhan juta, oh discontinue, nggak bisa dipakai ke guru besar ya. Rugi kan? Nah, kalau biasa berbayar sedikit-sedikit ya, agak diberi kemudahan lah. Kalau tidak berbayar, itu sabar menanti. Dan tidak ada ujungnya, Mas ya. Mau 3 bulan, mau 2 tahun. Kalau free, itu ada resikonya. Tapi kalau free itu umumnya tidak mudah discontinue. Karena ini urusan jurnal sebenarnya, maaf, ini urusan bisnis juga ya. Kalau 1 tulisan 5 juta, 40 tulisan bisa 200 juta. Setahun. Kalau mau ditambah lagi masih banyak yang antri, seperti kami yang ada 400 antri, kalau kami gunakan 30 juta, 1,2 M ya, mau mereka. Hampir tidak bisa jadi guru besar kan kembali modalnya. Tapi itu nggak bisa ya. Nah, jurnal kami itu free, tapi sabar menanti. Jadi kami pernah coba berbayar, tidak ada penulis asing yang masuk. Yang banyak itu penulis Indonesia yang mau jadi profesor. Wah, ini beratnya juga ya. Di Indonesia ini baru 2 yang bisa digunakan untuk ke guru besar. Ini semua dokter-dokter hukum, ya akhirnya semua ke UNAS ya. Jadi dicoba saja Mas ya, nggak masalah ya. Saya juga tidak bisa kasih garansi ya, karena itu kebijakan pada tim editor ya. Kemudian topik terbaru, ini juga biasa muncul pertanyaannya. Topik terbaru, makanya sebelum kita percaya diri menyatakan betul-betul baru, kita membaca dulu sampai sejauh mana kebaruannya ini. Jangan sampai tak mengklaim ini baru, ternyata di Eropa sudah 5 tahun yang lalu digunakan. Ada seperti itu. Makanya kemudian
topik-topik itu ditelusuri dulu referensinya. Topik A, kira-kira referensinya ada atau tidak ada? Pastikan tidak ada. Jurnalnya belum pernah ada yang membahas, belum ada. Di internet belum ada. Berarti Anda harus mengekspor sendiri ya kemampuan Anda untuk itu. Jadi bukan lagi berbasis riset, tetapi telah konseptual. Itu boleh saja. Ya. Nah, biasanya perlu dukungan teori. Nah, teori-teori ini mungkin agak jauh ya. Tapi paling tidak ketika ada dukungan teori diikuti dengan referensi. Kan tidak mungkin mengutip teori tanpa dukungan referensi. Nah, jadi kalau setahu saya untuk urusan hukum rasanya sudah susah lagi mencari topik yang tidak pernah ditemukan, apalagi Indonesia. Indonesia ini dipandang oleh orang luar sebagai laboratorium hukum terlengkap di dunia. Lengkap masalahnya di Indonesia. Tidak ada masalah yang tidak ada di Indonesia ya. Mulai yang paling aneh, paling unik, sampai yang paling tidak masuk akal. Semua ada di Indonesia, Pak ya. Jadi orang bilang nggak ada lagi topik yang baru di Indonesia ya. Kecuali kalau yang betul-betul topik baru ya. Tapi seingat saya, pembicaraan agak sulit ya menemukan kebaruan. Mungkin lain kalau medis ya. Tiba-tiba ada COVID, ada variasinya mungkin baru sekali. Tapi kalau hukum, rasanya nggak mungkin lagi ada di Indonesia ya. Saking banyaknya problem di Indonesia, Bu ya, Mbak ya. Jadi kira-kira begitu ya. Ya, tapi tetap boleh ya menggunakan telah konseptual saja. Jadi risetnya, riset dokumentasi, bahan-bahan hukum sekunder. Ya. Terima kasih, Prof. Ini sambil menunggu teman-teman lain yang mungkin akan bertanya, saya jadi bergelitik ingin bertanya juga, Prof. Tadi sempat Prof ungkap bahwa bisa jadi penulis itu mendapatkan suatu ide atau opini, tapi bukan berdasarkan teori-teori yang dia baca. Secara puzzle dia mendapatkan, oh dia ini bisa menyimpulkan begini. Dan setelah itu baru dia mencari, ternyata yang dia temukan ini juga pernah dibahas oleh orang lain, tapi menggunakan referensi yang berbeda. Dan dalam konteks seperti itu, apakah kita dikatakan sebagai tidak orisinal atau bagaimana itu, Prof? Ya. Terima kasih. Baik, ya. Ya, pertama, riset itu selalu diawali dari masalah. Kalau ada melakukan riset tanpa masalah, itu kan sama dengan cari gara-gara, Bu ya. Jadi riset diawali dari masalah. Masalah itu terjadi kesenjangan ya seperti dalam banyak hal ya. Dasolen dengan dasain. Itu ilmu S1. Tetapi dalam ilmu riset itu hanya pintu pembuka. Nah, kalau mau lebih tajam ini sedikit membahas soal metode, menurut saya ketika ada problem hukum, dasar dan dasain itu tidak cukup. Pertanyaan berikutnya, itu dalam buku saya jelaskan ya, ini mungkin ada hal baru ya. Saya gunakan istilah peta masalah. Jadi petakan dulu masalah. Karena tidak semua masalah itu bisa diteliti. Ada masalah, cukup dibaca undang-undangnya sudah ada jawabannya, dosa diteliti ya. Ada penelitian juga, tidak semua juga bisa diteliti. Nah, makanya ada istilah peta masalah. Saya gunakan istilah untuk level paling bawah, itu fokus menyelesaikan akibat masalah. Nah, kemarin ada debat mengenai OTT KPK. OTT KPK itu fokus menyelesaikan akibat masalah. Selain akibat masalah, ada juga sebab-sebab masalah. Nah, biasanya ini lebih mudah cari sebab-sebab. Terjadi korupsi, apa sebabnya? Oh, banyak sekali ya.
pengawasan, kewenangan, keserakahan, soal moral, mungkin soal perempuan ya. Karena rata-rata bahwa bapak yang korup ini ada juga pendukungnya ibu-ibu ya, maaf Bu ya. Mungkin juga masuk di situ gender ya. Nah, jadi sebab-sebab, makin banyak sebab berarti makin penting itu masalah. Sebab-sebab masalah itu nanti masuk di paragraf pertama. Sebab yang mau diteliti itu masuk di paragraf kedua. Setelah tahu sebabnya, apa langkah berikutnya? Cari teorinya. Tentang pengawasan, cari teori pengawasan. Tentang kewenangan, cari teori kewenangan. Tentang tanggung jawab, cari teori tanggung jawab. Setelah dapat teorinya, langkah berikutnya, pernahkah ini diteliti? Masuk di riset. Oh, pernah diteliti. Sampai sejauh mana penelitiannya? Ibarat pelari estafet. Dia ini pelari keberapa? Anda pelari ketiga. Berarti sudah ada 2 pelari sebelumnya. 2 pelari ini sebelumnya, bagaimana referensinya? Pastikan referensi Anda lebih baru. Pastikan pendekatannya belum digunakan. Pertanyaannya, sudah digunakan semua, Pak? Habis pendekatan. Kalau begitu modifikasi. Modifikasi ya, itu boleh menambah, mengurangi, melengkapi. Pendekatannya, kemudian tadi teorinya. Nah, yang paling bisa tentang tadi tahunnya. Riset yang dulu pastikan periode tahunnya lebih lama dibanding akan kita teliti. Misalnya mengenai AMDAL sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja, kan beda. Pasti ada temuannya karena beda tahunnya, beda lokasinya. Penelitian sebelumnya dia teliti mengenai korupsi di bidang pertambangan. Anda korupsi di bidang perizinan, beda kasusnya. Kemudian beda sampel, beda populasi. Anda cari sampel yang lain yang belum pernah, tidak dijadikan sampel di situ. Jadi intinya adalah, mampukah kita mencari di mana letak perbedaannya, di mana letak kesenjangannya. Karena hakikat tulisan, temukan celah, temukan kesenjangan, lalu atasi. Nah, ketika Anda membuat solusi untuk mengatasi, nanti di situ muncul jawabannya. Adakah metode baru, teori baru, pendekatan baru, tahun baru, lokasi yang lebih baru, sampel dan populasi yang baru. Kalau tidak semua ini bisa baru, pastikan ada satu yang baru. Itu namanya standar iman yang paling lemah. Hanya satu yang baru. Tapi tetap bisa. Itu untuk mencegah terjadinya duplikasi dan menunjukkan originalitas. Jadi kebaruan itu bukan tiba-tiba muncul dari langit, Bu ya. Wah, nggak ada bisa menulis, nggak boleh juga. Jadi bisa dimodifikasi, dilengkapi kan. Seperti ini teman-teman yang suka nonton bola Piala Dunia ya. Ya, misalnya kemarin Piala Dunia, ternyata penguasaan bola yang banyak belum tentu menang ya, Mas ya. Jadi kuasai bola lebih rendah bisa menang. Itu temuannya, kira-kira begitu ya. Ya dosa kuasai bola, tapi serangan balik saja. Itu kata penggemar bola. Tapi secara riset itu bisa dibenarkan. Saya kira itu barangkali Mbak Claudia ya, mengenai bagaimana mencari kebaruan itu. Ya. Terima kasih Pak Prof. Kemudian ini kita lihat dari teman-teman masih ada yang ingin atau terkulik untuk menanyakan kembali bagaimana untuk penulisan karya ilmiah. Kami persilakan. Ini kebetulan juga sudah menjelang jam 12 Pak Prof. Ya. Untuk teman-teman juga akan melakukan isoma. Ya.
Kami menunggu kesepakatan aja dari Pak Prof. Apakah bisa kami tutup, Pak? Juga Silakan, Bu. Ya. Terima kasih, Pak Prof. Ya. Baiklah. Nanti bahannya kan bisa di-share. Kami share. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Prof. Di sini, Mbak, ada yang pengolah jurnal di provinsi? Di Kanwil ada, Pak, sebenarnya. Tapi enggak tahu saya apakah ikut. Ada yang hadir di room ini? Belum tahu, Pak. Tapi ada di Kanwil itu ada. Ya. Kanwil Jogja itu ada. Ya, di Jogja kan Mbak siapa yang dulu S2 Hasanuddin ya? Ya, betul. Pernah ketemu di Jogja kemarin. Ya, betul itu, Pak. Nah, ini kami juga bisa ikut. Kemarin kan juga kami ikut memfasilitasi jurnal Balitbang kemarin, Bu, yang 3 itu. Iya, betul. Ya. Nah, kami juga kebetulan kami sering berkunjung ke hampir provinsi, ya, ke kampus-kampus itu. Nah, tentu kalau kawan-kawan yang punya jurnal di provinsi, kami juga bisa masukkan di agenda 2-3 jam untuk bisa ngobrol-ngobrol ya, sekali kunjungan ke kampus-kampus lain, hanya kita bisa ke Kanwil juga ya, kalau ada jurnalnya untuk distandarisasi. Ya, itu boleh saja, Bu, ya. Silakan aja teman-temannya kalau ada yang setahu saya itu Jogja sudah punya ya. Ya. Ini juga ikut dengan cara Pak Prof promosi sedikit. Jadi nanti teman-teman para peserta juga setelah kami melansirkan tema untuk tahun ini, silakan teman-teman nanti mengirimkan naskahnya ke Majalah Hukum Nasional dan Indonesian Law Journal. Hanya untuk Indonesian Law Journal berbahasa Inggris, jadi diharapkan sudah dalam bahasa Inggris sebelum dikirimkan. Baiklah, kami akan tutup. Bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta dan yang terhormat Pak Prof. Irwansyah, demikianlah acara sosialisasi pengembangan karya tulis ilmiah bidang hukum layak publikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang terselenggara pada hari ini. Mohon maaf jika dalam kegiatan ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Dan akhir kata saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan lainnya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dia, Bapak Ibu semua. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.